Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Report iNews TV, masih bersama dengan Ustadz Muhammad Najmi Fatoni. Pak Ustadz Najmi, tadi kita lihat sedikit cuplikan bagaimana di Sumeneb ada sebuah masjid yang menggelar sholat tarawih dengan kecepatan yang menurut saya luar biasa. 10 menit 23 rakaat. Ekstrim, Ekstrim kecepatan ya? ekstrim. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kalau menurut saya sih, kalau tadi kita dengarkan justru mereka merasakan lebih khusyuk dan lain sebagainya, ini terkait dengan kebiasaan saja. Kebiasaan ya? Karena kalau dari sisi hadis Rasul sendiri, Rasul menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku sholat. Kalau kita lihat contoh sholat mungkin yang paling dekat dengan riwayat Rasul adalah sholat di Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah kan tidak mengenal sholat cepat seperti ini. Apapun demikian, kita kembalikan kepada masyarakatnya ya, karena al-adah muhakkamah, kebiasaan itu justru juga mungkin membuat mereka semakin tenang dan nyaman, merasa khusyuk seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari mungkin sudut bacaannya, terbaca semua atau tidak, gerakannya ada tumanina atau tidak, kan sepertinya agak kita jauh perlu dari kaji kembali, perlu ya? kita kaji kembali. Mungkin nanti dari sahabat-sahabat kami semua atau kita semua dari guru-guru kita semua dari MUI yang bisa akan menjelaskan tentang hal ini gitu. Iya. Nah, terkait dengan gerakan sholat, tadi Pak Ustadz juga mengajarkan saya bagaimana pentingnya tumakninah ya. Betul, untuk menyempurnakan sebuah gerakan dan sebagai bentuk memberikan ruang dan waktu kepada tubuh kita untuk melakukan perbaikan ya kepada tubuh kita, termasuk juga pentingnya dengan pencernaan ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah, dengan kondisi yang super cepat seperti yang tadi di Sumeneb, apakah memungkinkan hal itu terjadi? Kalau dari kacamata saya secara pribadi sepertinya agak sulit ya. Agak sulit karena kita tolong membaca surat Al-Fatihah saja. Kira-kira perlu waktu berapa lama? Sementara dalam hadis qudsi disebutkan kalau Rasulullah berdialog langsung dengan Allah ketika sebelum turunnya perintah sholat, kita itu juga dialog dengan Allah ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Seperti misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab dalam hadis qudsi disebutkan hambaku telah memujiku. Dalam setiap bacaan itu, nah ketika kita membaca surah Al-Fatihahnya misalkan dengan tumakninah, kira-kira waktu 10 menit untuk 20 sekian rakaat bisa atau tidak? Tidak bisa, kan? tentu saja Pak Betul. Ustadz. Ya. Nah Pak Ustadz, kita akan lihat ada cuplikan sholat merupakan suatu kewajiban pemirsa. Dimanapun dan kapanpun seorang muslim diwajibkan untuk tetap menjalankan sholat. Tidak terkecuali saat berada di luar angkasa. Seorang astronot merekam video sholatnya saat berada di luar angkasa. Luar biasa. Oh ya, Syekh Muzaffar dari Malaysia. Ya Pak Ustadz, ini adalah Syekh Muzaffar, seorang astronot asal Malaysia yang tetap menjalankan sholat meskipun berada di luar angkasa. Ketika datangnya waktu sholat, Muzaffar ini memposisikan dirinya ke arah bumi dengan maksud untuk menghadap ke Ka'bah ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Dan melakukan gerakan sholat seperti biasa. Ia tetap menjalankan sholat karena pernah mendengar seruan azan saat berada di luar angkasa. Merasa terpanggil, Muzaffar pun tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu meski sedang berada di luar angkasa sejak saat itu. Ya. Ya Pak Ustadz, kita tadi sudah saksikan Muzaffar, salah satu astronot dari Malaysia melakukan sholat di kondisi zero gravity, di mana tidak ada gravitasi di sana. Jadi seolah-olah kita melayang ya Pak Ustadz ya. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa karena tidak banyak video yang viral dan memviralkan video sholat di luar angkasa tidak banyak nih Pak Ustadz. Nah kalau menurut Pak Ustadz, apa tanggapan Pak Ustadz tentang sebuah sholat yang dilakukan? Ini kan menyangkut dengan tingkat keimanan seseorang ya. Betul. Harus melakukan sholat kapanpun, dimanapun ketika mendengarkan sebuah panggilan. Betul. Menurut Pak Ustadz? Ini adalah orang yang sangat luar biasa membanggakan ya. Seorang astronot dimanapun tetap dia masih menjalankan sholat. Memang tetap memerlukan keimanan yang sangat kuat. Memang sholat sendiri mengajarkan kepada kita tentang tanggung jawab. Itulah kenapa ketika kita tidak sanggup berdiri, dipersilahkan untuk sambil duduk. Tak sanggup duduk, boleh kita berbaring. Tak sanggup berbaring, boleh kita menggunakan isyarat. Kalau nggak sanggup juga dengan isyarat, jangan khawatir, pasti akan disolatkan. Artinya sampai meninggal dunia pun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Betul, tidak ada syarat sedikit pun sebenarnya untuk meninggalkan sholat ya. Rasul sendiri menyampaikan, awwalu ma yuhasabu indallah ay sholat.
nanti hisab pertama kali di hadapan Allah juga yang pertama adalah sholatnya dulu. Kalau sholatnya baik, katanya baik insya Allah keseluruhannya. Kalau sholatnya tidak baik atau kurang sempurna, tidak sempurna keseluruhannya. Jadi sholat menggambarkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu hadis yang lain membedakan antara muslim militan, bukan muslim militan, muslim kafir dengan tidak muslim, itulah sholatnya. Sholatnya ya Pak Ustadz. Disebutnya si kafir bahasanya. Membedakan antara muslim dengan kafir adalah sholatnya. Ya Pak Ustadz, ini terakhir Pak Ustadz. Beberapa waktu lalu ya kemarin itu ada kondisi di mana Pak Haji Ishar ya meninggal dunia saat sholat di masa Ramadan. Saat ini yang sudah berapa 18 hari ini Pak Ustadz ya? Iya, ini hari ke-19 sekarang, berarti malam ke-19 kemarin ya. Dalam rentang waktu yang kita masih punya sedikit waktu untuk menikmati Ramadan ini dan harusnya kita menggelorakan sholat ya Pak Ustadz ya. Apa yang harus kita perhatikan dalam menjalankan ibadah Ramadan ini dan hubungannya dengan sholat Pak Ustadz? Sholat melatih kita selain tanggung jawab juga melatih kedisiplinan dan lain sebagainya, hal termasuk juga melatih tentang kejujuran. Jadi kita juga harus jujur sholat atau tidak sholatnya, karena banyak orang yang berpuasa tapi sholatnya banyak dilalaikan. Itu sama seperti kita mengumpulkan pahala tapi bocor kalengnya, sehingga sempurna tidak sempurna atau sia-sia. Contoh yang paling sederhana dalam sholat adalah jumlah rakaat deh. Jumlah rakaat kalau sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Betul. Adakah di antara kita yang berani mengurangnya cuman menjadi 3 rakaat? 1 saja. Kalau mungkin kalau malu berjamaah kan tidak mungkin. Di dalam ruangan silakan dalam kamar kunci rapat semuanya, matikan lampu, sholatlah engkau 3 rakaat ketika zuhur. Ada nggak yang berani? Itu kan sesungguhnya menandakan bahwa saat sholat kita sadar betul Allah melihat, Allah mengawasi. Nah mestinya kan ini yang dibawa dalam kehidupan nyata. Tapi praktek kenyataannya begitu keluar dari sholat sudah mulai banyak orang yang tidak jujur, orang yang tidak amanah dan lain sebagainya. Nah ini penting di Ramadan sesi terakhir ini kan kita akan masuk pada fase 10 hari yang ketiga, Itqum minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Bahkan ada satu malam yang dimuliakan lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar hanya bisa ditempuh dengan cara apa? Dengan cara sholat. Maka selama Ramadan ini ajang latihan kita, sholatnya yuk sempurnakan. Yang mungkin biasanya zuhurnya agak bolong, ya zuhur, asar, maghrib, bisa sampai subuh komplit selama Ramadan ini. Mudah-mudahan selepas itu Syawal artinya meningkat, maka sholat kita akan terjaga selama 11 bulan selanjutnya, bukan hanya sebatas Ramadan saja. Jadi ini penting. Jadi 11 bulan ke depannya itu juga lebih penting ya Pak Ustadz? Lebih penting. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Najmi Fatoni atas informasinya. Terima kasih sudah datang kemari. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami karena Special Report masih akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga bisa ketemu lagi. Insya Allah.